Selamat berjumpa kembali pada pertemuan APP yang kelima dengan tema penyangkalan. Bapak Ibu yang terkasih, pada pertemuan keempat kita telah dibimbing oleh Tuhan untuk diajak selalu mendengarkan Tuhan. Sebagai murid harusnya selalu mendengarkan apa yang dikatakan oleh gurunya dan melaksanakan ajarannya. Pada pertemuan ini kita akan memperdalam iman kita dengan tema penyangkalan. Marilah kita hening sejenak untuk memulai pertemuan APP kelima ini dengan doa pembuka bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, syukur kami haturkan kepadamu atas rahmat kesetiaan iman yang Engkau anugerahkan, sehingga kami setia mengikuti Yesus, Guru dan Tuhan. Perjalanan kami bersama Santo Petrus memasuki saat-saat kritis karena Yesus, Guru dan Tuhan ditangkap dan dijatuhi hukuman mati di salib. Dalam perjamuan terakhir, Yesus telah mengatakan bahwa Petrus akan menyangkalnya 3 kali, dan itulah yang terjadi. Mohon rahmat Roh Kudus agar pendalaman iman yang kelima ini di masa Prapaskah ini memberikan kekuatan bagi kami ketika kami berada dalam situasi krisis hidup sebagai murid-murid Yesus. Murnikanlah iman kami agar tetap setia mengikuti Yesus, Guru dan Tuhan yang bersama Dikau hidup dan berkuasa sepanjang masa. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita persiapkan hati dan budi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Petrus masih ada di bawah, di halaman. Lalu datanglah seorang hamba perempuan imam besar, dan ketika perempuan itu melihat Petrus sedang berdiam, ia menatap mukanya dan berkata, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu." Tetapi ia menyangkalnya dan berkata, "Aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang engkau maksud." Lalu ia pergi ke serambi muka dan berkokoklah ayam. Ketika hamba perempuan itu melihat Petrus lagi, berkatalah ia pula kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini adalah salah seorang dari mereka." Tetapi Petrus menyangkalnya pula. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ berkata juga kepada Petrus, "Engkau ini pasti salah seorang dari mereka. Apalagi engkau seorang Galilea." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini." Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya,
sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ibu bapak yang terkasih, marilah kita perdalam bacaan firman tadi dengan pendalaman teks berupa pertanyaan reflektif. Yang pertama, menurut Anda, mengapa Petrus masih terus mengikuti Yesus yang ditangkap dan diadili di rumah imam besar? 2. Silakan Anda mengulangi apa yang dikatakan hamba perempuan imam besar kepada Petrus. 3. Menurut Anda, mengapa Petrus sampai mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang yang kamu sebut itu"? 4. Menurut Anda, mengapa Petrus menangis terseduh-seduh? Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih, perjalanan kita mengenal Yesus, Guru dan Tuhan yang kita imani, sudah sampai pada pertemuan yang kelima. Dalam pertemuan ini, kita diajak untuk mengalami penyangkalan terhadap Yesus yang dilakukan oleh Petrus. Tentu peristiwa penyangkalan ini tidak bisa dipisahkan dari perjalanan sebelumnya. Kita memahami bersama bahwa para murid mengenal Yesus, Guru dan Tuhan, bukan terjadi begitu saja, namun melalui proses yang tidak mudah. Meski dengan jelas dan tegas, Petrus yang mewakili murid lainnya telah menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias. Ternyata apa yang dimaksud Petrus tentang Mesias berbeda dari yang dimaksud Yesus, bahkan bertolak belakang. Terjadilah konflik antara Yesus dan Petrus. Petrus menolak apa yang dimaksud Yesus tentang Mesias, dan di depan para murid lainnya, Yesus memarahi Petrus dengan mengatakan kepadanya, "Anyahlah iblis." Ibu bapak, kita bisa membayangkan jika kata-kata itu ditujukan kepada kita. Apa reaksi kita? Petrus dan para murid lainnya sudah sekian lama mengikuti Yesus dan memiliki hubungan pribadi yang erat dengan Yesus. Namun ternyata mereka masih mengikuti pikiran dan harapan sendiri. Mereka belum mengenal Yesus dan mengikuti apa yang dikehendaki oleh Yesus. Menjadi murid Yesus berarti selalu mengikuti Yesus. Artinya berjalan di belakang Yesus dan menempuh jalan yang ditempuh Yesus Sang Guru. Namun ternyata Petrus dan teman-temannya masih memiliki pikiran dan harapannya sendiri. Meski sudah dimarahi Yesus, namun ternyata mereka masih mengikuti keinginannya sendiri. Hal ini nampak jelas ketika Yesus menampakkan kemuliaannya di hadapan Musa dan Elia. Tiba-tiba Petrus mengatakan usulan mendirikan 3 tenda. Kemudian terdengar suara dari dalam awan. "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dengarkanlah dia, bukan mendengarkan pikiran dan harapan diri sendiri. Meski sudah dimarahi dan diingatkan dengan jelas oleh suara dari dalam awan, apakah Petrus sudah berubah? Bukankah sebagai murid Yesus kita juga sering mengalami hal yang sama?
Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih, dalam pertemuan kelima ini kita memasuki saat-saat kritis Yesus dalam perutusannya di dunia ini. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus mengatakan kepada para murid-Nya, "Kamu semua akan tergoncang imanmu, sebab ada tertulis, Aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi, sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Petrus langsung menjawab, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak." Di sini Petrus masih saja belum mendengarkan Yesus. Dia masih mendengarkan pikirannya sendiri, bahkan menyatakan dirinya sebagai jagoan yang gagah. Biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Hebat sekali dia. Kemudian Yesus mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Mendengar pernyataan Yesus gurunya ini, bukannya Petrus menerima apa yang disampaikan Yesus, tetapi sebaliknya Petrus malahan menjawab dengan lebih congkak, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau." Semua murid yang lain pun mengatakan demikian juga. Bedakan pada Injil Markus 14 ayat 26 sampai 31. Setelah selesai perjamuan malam terakhir, Yesus pergi ke Taman Getsemani untuk berdoa. Di Taman Getsemani, Yesus ditangkap. Para muridnya meninggalkan dia dan melarikan diri. Baca Injil Markus 14 ayat 50. Selanjutnya Yesus dibawa ke hadapan mahkamah agama. Petrus mengikuti dari jauh sampai di halaman rumah imam besar dan duduk bersama para pengawal sambil berdiam dekat api. Sementara Yesus di dalam rumah imam besar berhadapan dengan para imam kepala, tua-tua, dan ahli Taurat, serta imam besar. Kepada Yesus diajukan kesaksian-kesaksian palsu. Kemudian mereka memutuskan bahwa Yesus harus dihukum mati. Yesus berhadapan dengan imam besar, para imam kepala, tua-tua, dan para ahli Taurat, yang semuanya adalah laki-laki, dan di bawah pimpinan imam besar, mereka memiliki kuasa dalam mengadili dan menjatuhkan hukuman terhadap Yesus. Tetapi di halaman, Petrus berhadapan dengan seorang perempuan, hamba imam besar. Hamba perempuan ini melihat Yesus, melihat Petrus, dan berkata, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, seorang dari Nazaret ini." Petrus menyangkal, "Aku tidak mengerti apa yang engkau maksud." Lalu Petrus pergi ke serambi muka, dan hamba perempuan itu melihat Petrus lagi. Ia berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini adalah salah seorang dari mereka." Tetapi Petrus menyangkal lagi. Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ berkata juga kepada Petrus, "Engkau pasti salah seorang dari mereka, apalagi engkau adalah seorang Galilea." Petrus pun mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini." Saat itu juga berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus akan kata-kata Yesus,
Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu menangislah Petrus terseduh-seduh. Ibu bapak yang terkasih, dari apa yang terjadi dengan Yesus di dalam rumah imam besar dan Petrus di dalam halaman rumah imam besar mengungkapkan peristiwa yang sangat bertolak belakang. Di dalam rumah imam besar, Yesus berhadapan dengan imam besar, para imam kepala, tua-tua dan para ahli Taurat. Mereka ini orang-orang yang memiliki kuasa penuh untuk menjatuhkan hukuman kepada Yesus. Namun mereka mengajukan saksi-saksi palsu. Dengan demikian mereka mengadili dengan kebohongan. Sedangkan Yesus dengan jujur dan terus terang mengatakan siapa dirinya. Di halaman rumah imam besar, Petrus berhadapan dengan perempuan-perempuan dan orang-orang yang tidak memiliki kuasa apapun atas Petrus. Tetapi mereka menyatakan kebenaran dengan jujur tentang Petrus, bahwa dia selalu bersama-sama dengan Yesus. Tetapi Petrus menyangkal. Dengan demikian, Petrus berhadapan dengan orang-orang tanpa kuasa apapun. Tetapi justru Petrus berbohong. Ketika mendengar ayam berkokok, Petrus teringat bahwa Yesus, gurunya, telah menyatakan bahwa dirinya menyangkal dia sampai 3 kali. Dan itu benar terjadi. Petrus menyadari bahwa dirinya adalah murid yang berkhianat terhadap guru yang selama ini telah banyak berbuat baik. Dia menangisi dirinya dengan terseduh-seduh. Petrus menyangkal jati dirinya sebagai orang yang selalu bersama Yesus. Petrus berbohong, bahkan dirinya selalu bersama dengan Yesus. Ini dilakukan agar tidak mengalami situasi sulit seperti Yesus. Sedangkan sebagai murid Yesus, sadar atau tidak, langsung atau tidak, mungkin kita pernah melakukan penyangkalan jati diri kita sebagai murid Yesus. Agar naik pangkat, kita tidak berani terus terang bahwa kita murid Yesus. Ada juga yang diberi kepercayaan untuk mengelola kehidupan banyak orang, malah diambil untuk keuntungan sendiri. Memanfaatkan kesusahan orang lain demi keuntungan diri sendiri. Sebagai murid Yesus yang rajin beribadat, tetapi suka mengadu domba antara saudara seiman. Mungkin masih banyak yang lain, bahkan hidup keluarga, dalam pekerjaan, dalam kehidupan menggereja, sebagai orang yang dipercaya masyarakat, dan lain-lain. Petrus menyangkal, tetapi kemudian ingat sabda Yesus kepadanya bahwa dirinya akan menyangkal, maka menangis terseduh-seduh karena menyadari bahwa dirinya telah menyangkal Yesus Sang Guru. Apakah ketika kita menyangkal jati diri kita bahwa kita ini murid Yesus, apakah kita ingat akan sabda Yesus? Dan jika ingat, apakah kita menyadari dan kemudian menyesali atau menghibur diri dan mencari 1000 alasan untuk membenarkan diri dan menyangkal
diri. Mari kita merenungkan sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, setelah kita mendengarkan renungan tadi, marilah kita merefleksikan diri kita dengan pertanyaan pribadi. Saya akan memandu dengan 4 pertanyaan. Resapkanlah, dalami, dan rasakan betapa besar kasih Yesus sebagai Guru dan Tuhan kita yang rela menderita dan wafat di kayu salib untuk keselamatan kita. Nanti Bapak Ibu bisa menjawabnya di dalam hati. Untuk itu, marilah kita siapkan hati kita untuk ambil sikap hening. Bapak Ibu yang terkasih, untuk pertanyaan yang pertama, setelah menyaksikan apa yang terjadi dengan Petrus, bagaimanakah perasaan kita? Mengapa? Dua, ketika belum menghadapi situasi hidup yang sulit, Petrus dengan sombong menyatakan dirinya akan setia mengikuti Yesus sampai mati. Tetapi ketika menghadapi situasi yang sulit, Petrus langsung menyangkal gurunya sebagai murid Yesus. Pernahkah kita menyangkal Yesus? Mengapa menyangkal Yesus? Pertanyaan yang ketiga, menurut kita, apakah berperilaku tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus, Guru yang kita imani dan ikuti, merupakan penyangkalan terhadap Yesus? Mengapa? Pertanyaan yang keempat, pernahkah kita menangis terseduh-seduh seperti Petrus karena telah menyangkal Yesus? Mengapa? Demikianlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, refleksi kita dalam pertemuan APP yang kelima ini. Semoga dengan refleksi kita ini semakin menumbuhkan iman kepercayaan kita kepada Yesus Sang Guru dan Tuhan kita, dan kita berani untuk tetap selalu setia dalam situasi apapun. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kita lanjutkan dengan doa APP. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, setelah kita mendalami teks Markus bab 14 ayat 66 sampai dengan 72, merenungkan dan merefleksikannya, mari kita lanjutkan dengan doa bersama. Kita hening sejenak. Kita doakan bersama-sama. Bapa yang Maha Kasih, sudah sekian lama seluruh dunia berada dalam situasi hidup yang sulit karena pandemi COVID-19. Banyak yang telah menjadi korban. Tentu Engkau merasakan kesedihan kami. Kami sedih karena kami tidak dapat lagi dengan leluasa
berkumpul dalam persekutuan untuk menumbuhkan iman kami. Terlebih kami hanya sebatas merayakan Ekaristi, sumber iman kami secara virtual. Meski tidak mudah, kami terus berusaha mengembangkan iman kami dalam keluarga. Berkenanlah Engkau selalu melindungi dan menguatkan iman kami. Jangan biarkan kami menjauh dari-Mu. Maka dalam masa Prapaskah ini, kami tetap berjuang untuk menempuh jalan pemurnian iman dengan merenungkan sabda Putra-Mu. Berkatilah semua orang, terutama mereka yang sedang berjuang menyelamatkan banyak orang. Berkatilah juga para pemimpin masyarakat, negara dan gereja, para gembala umat di lingkungan, stasi dan paroki beserta keluarga mereka. Berilah kekuatan ilahi-Mu bagi mereka yang sedang berada dalam situasi yang lebih susah dari kami akibat pandemi ini. Bantulah kami agar mampu setia menjaga keselamatan diri dan sesama dengan tetap disiplin mematuhi protokol yang telah ditentukan. Bapa yang Maha Kasih, berkenanlah menerima persembahan iman kami yang sederhana di masa Prapaskah ini. Doa ini kami panjatkan dengan pengantaran Yesus, Guru dan Tuhan, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Ibu Maria, Engkau selalu menyertai perjalanan hidup kami. Tentu Engkau merasakan keprihatinan hidup kami saat ini. Bantulah kami senantiasa dengan doa-doa-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Kita satukan doa-doa kita dengan doa yang telah diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bapa yang Maha Kasih, kami telah merasakan apa yang dirasakan Santo Petrus ketika menyangka Yesus Guru dan Tuhan. Namun dengan sedih yang sangat mendalam, Santo Petrus tetap berjalan mengikuti Yesus. Berilah kami kekuatan ilahi-Mu agar kami tidak meninggalkan Yesus ketika sedang dalam situasi sulit dan berat dalam hidup kami. Sebelum menutup pendalaman iman ini, kami mengingat saudara-saudara kami yang membutuhkan doa-doa kami, juga bagi mereka yang telah meninggal. Kita hening sejenak, kita doakan saudara-saudara kita yang memohon doa kita maupun keluarga kita yang sudah meninggal. Jagalah dan lindungilah perjalanan hidup kami selanjutnya sebagai persekutuan murid-murid Kristus yang dewasa dalam iman, guyup, penuh pelayanan dan misioner, demi kemuliaan nama-Mu sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mohon berkat dari Gembala kita.
Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita baru saja mengikuti rangkaian pendalaman APP kita yang kelima. Kita diajak untuk bersama dengan Petrus merenungkan peristiwa Petrus yang menyangkal Yesus. Kita melalui peristiwa itu kita diajak untuk sungguh menyadari lebih-lebih dalam situasi krisis dalam hidup kita, agar kita belajar senantiasa untuk setia menaruh harapan hanya kepada Tuhan sendiri, mengandalkan Tuhan di dalam setiap perjalanan dan pengalaman hidup kita. Mari kita akhiri pendalaman APP kita ini dengan bersama-sama mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari beserta dengan seluruh keluarga serta semua orang yang kita bawa dalam doa-doa kita senantiasa diberkati oleh rahmat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berkah.